Hingga saat ini kota Bakhmut masih menjadi titik paling panas konflik bersenjata Rusia dan Ukraina. Militer Rusia berhasil memukul mundur pasukan Ukraina hingga keluar jauh dari kota di Republik Rakyat Donetsk. Menurut informasi yang diungkap oleh penasehat Kepala Republik Rakyat Donetsk Yan Gagin, unit militer Ukraina terus menembaki Bakhmut dari pinggiran kota. Sasarannya adalah wilayah barat Bakhmut yang diyakini angkatan bersenjata Ukraina adalah basis militer Rusia. Akan tetapi menurut Gagin, serangan sporadik militer Ukraina adalah fakta bahwa pasukan yang berada di bawah komando Jenderal Valery Zaluzhny tak berani menerobos masuk ke Bakhmut. Dilansir dari kantor berita Rusia TASS, Gagin mengungkapkan bahwa militer Ukraina saat ini berada pada jarak yang cukup jauh dari kota dan terus berupaya menyerangnya dengan artileri, yang artinya mereka tidak berusaha memasuki atau merebut kembali kota. Menurutnya mereka akan gagal jika mereka melakukan hal seperti itu, tetapi mereka terus membombardir pinggiran barat kota itu. Aksi militer Ukraina menembaki wilayah barat Bakhmut dinilai Gagin adalah satu-satunya cara untuk mencegah konsentrasi pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia yang menguasai hampir seluruh kota itu. Konfrontasi bersenjata di Bakhmut meletus sejak 1 Agustus 2022 lalu, di mana perang antara pasukan Rusia dan Ukraina di wilayah ini adalah salah satu yang paling masif sejak operasi pembebasan Donbas termasuk Luhansk berlangsung sejak 2014. Kota di bagian utara Republik Rakyat Donetsk ini jadi salah satu target serangan dahsyat militer Rusia karena merupakan pusat transportasi, distribusi amunisi dan logistik unit militer Ukraina di garis depan. Setidaknya 10 ledakan terdengar di ibu kota Ukraina, Kiev, sekitar pukul 11 waktu setempat pada Senin 29 Mei 2023. Wali kota Vitaly Klitschko mencatat ledakan di distrik pusat kota merupakan kejadian langka di siang hari dan menyuruh warga untuk tinggal di tempat perlindungan. Klitschko mengatakan layanan darurat sedang berupaya memadamkan semburan api berkat puing-puing roket yang terbakar di distrik Obolovsky, utara Kiev. Pemerintah kota mengatakan pertahanan udara sedang bekerja di ibu kota setelah sirine serangan udara dibunyikan. Atas kejadian itu, pertahanan udara Ukraina menembak jatuh sebuah rudal yang ditembakkan ke Kiev dalam serangan Senin siang. Meski demikian, tidak ada sasaran yang terkena di ibu kota, kata administrasi militer kota itu. Serangan udara itu terjadi beberapa jam setelah serangan rudal dari pesawat tak berawak Rusia yang merupakan ke-16 kalinya jatuh di Kiev pada bulan ini. Kiev yang relatif terhindar sejak awal tahun menghadapi serangan udara hampir setiap malam bulan ini. Namun serangan pada bulan Mei biasanya terjadi pada malam hari. Meski demikian, sempat diberitakan sebelumnya bahwa Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Ukraina dengan 2 syarat, kata Duta Besar Rusia untuk Inggris Andriy Kelin dalam wawancara dengan BBC pada Minggu 29 Mei 2023. 3 brigade satuan elit militer Ukraina jadi sasaran serangan jet tempur Rusia pada Rabu 31 Mei 2023. Tembakan rudal dan bom angkatan udara Rusia membunuh sejumlah prajurit dan menghancurkan basis persenjataan. Informasi ini diungkap oleh Kepala Pusat Pers Kelompok Pasukan Barat Angkatan Bersenjata Rusia Kolonel Sergei Zebsky. Dalam keterangannya, Zebsky menyatakan jika serangan kelompok udara militer Rusia diarahkan ke Brigade Pasukan Khusus ke-1, Brigade Mekanis Terpisah ke-14 dan Brigade Mekanis Terpisah ke-92 Angkatan Darat Ukraina. Penerbangan kelompok itu merupakan serangan rudal dan bom di titik-titik penempatan sementara Brigade Operasi Khusus ke-1 dan serangan menyasar area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dari Brigade Mekanis Terpisah ke-14 dan ke-92 serta unit pertahanan teritorial, ucap Zebsky seperti dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Lebih lanjut, Zebsky membeberkan keberhasilan pasukan artileri Rusia dalam pertempuran di arah kota Kupaysk Oblast Provinsi Kharkiv dengan menggunakan Miriam Swegra 2S3 Akasia dan 2S11M STAS. Pasukan artileri Rusia menghabisi 2 awak mortir militer Ukraina yang menembaki pemukiman sipil Lozovaya dan Zapadia dari Starista dan Vysenovia. Akibat serangan ini, unit meriam yakni D2152MM dan D3012MM milik tentara Ukraina hancur. Selain itu, militer Rusia menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di garis zona pertahanan tentara gabungan ke-6 Angkatan Bersenjata Ukraina. Hampir 15 bulan militer Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Sejumlah pihak menilai jika pasukan Vladimir Putin menelan banyak kerugian, apalagi armada beruang merah belum bisa menguasai penuh front Timur dan masih jauh menuju ibu kota Kiev.
Angkatan bersenjata Ukraina kerap membeberkan data kehancuran persenjataan dan peralatan tempur hingga klaim membunuh sejumlah tentara Rusia. Akan tetapi laporan militer Ukraina justru terbantahkan oleh data yang diungkap oleh Jerman, salah satu negara sekutu dari NATO. Kepala Badan Intelijen Federal Jerman Bruno Kahl menegaskan jika sampai saat ini ia sama sekali belum mendapat bukti melemahnya kekuatan militer Rusia. Menurut Kahl, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia masih akan terus dikdaya, bahkan jika harus menghadapi perang dalam waktu yang lama, dan Rusia masih mampu berperang dalam jangka panjang, mengisi kembali pasukan dengan personil militer, senjata, serta amunisi. Tanya Kahl, pakar strategi militer Kementerian Pertahanan Australia, Kolonel Marcus Reyseiner juga menyatakan hal yang sama, di mana menurutnya banyak fakta bahwa banyak yang mencoba membesar-besarkan kelemahan tentara Rusia dan Rusia adalah musuh yang harus dianggap serius. Dmitry Medvedev, pejabat senior Rusia yang dikenal sebagai sekutu politik Presiden Vladimir Putin, mengancam Ukraina dengan serangan nuklir preemptif, yaitu serangan nuklir lebih dulu. Dia mengatakan Rusia akan melakukannya jika Barat menyediakan senjata nuklir untuk Ukraina. Ancaman dari Wakil Ketua Dewan Keamanan yang juga mantan Presiden Rusia itu disampaikan pada Jumat. Menurut Medvedev, ada beberapa aturan perang yang tidak dapat diubah jika menyangkut pengiriman senjata nuklir ke Ukraina. Maka serangan preemptif harus dilakukan. Sepanjang invasi skala penuh Rusia yang dimulai pada Februari 2022, Kiev telah menerima banyak senjata dan peralatan militer dari sekutu baratnya untuk membantu perjuangannya melawan Moskow. Itu termasuk jet tempur MiG-29, sistem anti pesawat, drone taktis, sistem roket, howitzer, dan peluru artileri. Sejauh ini belum ada diskusi di antara negara barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir. Seperti dikutip kantor berita TASS pada Sabtu 27 Mei 2023, Medvedev mengatakan bahwa ada kemungkinan Ukraina menerima pesawat tempur dan bahkan mungkin senjata nuklir dari sekutu baratnya. Tapi itu berarti rudal dengan hulu ledak nuklir akan terbang ke arah mereka. Medvedev mengungkapkan bahwa AS beroperasi sebagian besar dalam bidang kepentingan pragmatisnya. Mereka tidak mengobarkan perang, tetapi mereka malah menghasilkan uang dan mencoba melenyapkan musuh mereka selama berabad-abad.